Sekiranya Allah mengasihani seseorang hamba itu, Dia akan meletakkan sesuatu kelemahan pada hamba tersebut. Tidak mungkin bayi suci yang lahir dalam hati dapat dipelihara dan dilindungi dengan kekuatan dan kepandaian seorang manusia itu. Manusia berhajat pada Allah untuk memelihara dan melindunginya. Hanya karunia Allah yang mendatangi hati seseorang hamba itu yang mampu menjadi tentara menjaga khazanah kebaikan yang ada dalam hati. Karunia Allah itu hanya menetap jika suasana hati sesuai untuknya. Allah berkuasa mencabut kembali apa saja karunia-Nya kepada hambanya. Kesalehan telah dicabut dari Azazil sehingga dia menjadi iblis. Kesalehan juga telah dicabut dari Balaam bin Baura sehingga dia hidup di hutan seperti hewan. Siapa yang menyangka kebaikan dan kelebihan yang ada padanya sebagai hak mutlaknya, lupa dia pada karunia Allah dan kekuasaannya. Sesungguhnya orang itu menanti masa untuk menerima kemurkaan Allah. Sekiranya Allah mengasihani seseorang hamba itu, Dia akan meletakkan sesuatu kelemahan pada hamba tersebut. Kelemahan itu selalu membayanginya untuk memperingatkannya tentang tarafnya sebagai hamba Tuhan yang selalu berhajat kepadanya. Nabi Nuh alaihi salam dihadapkan dengan kelemahan dalam membujuk istri dan anak supaya ikut menaiki kapalnya. Orang kaya dihadapkan dengan penyakit yang hartanya tidak mampu mengobatinya. Orang yang diberi kelebihan dihadapkan dengan kelemahan mendapatkan sesuatu yang sangat diingininya. Setiap orang berdiri dengan kelemahan yang tidak mungkin dia mengatasinya, kecuali dengan izin Allah. Hal yang demikian menjadi rahmat yang memelihara kehambaan pada seseorang hamba itu, persiapan hati untuk menerima kedatangan karunia Allah. Persiapan hati itu dinamakan wirid dan kurniaan Allah dinamakan warid. Aurat atau wirid adalah amal ibadat yang dilakukan secara istiqomah menurut satu pola yang tertentu. Orang yang mengamalkan wirid akan melakukan jenis ibadat yang serupa pada tiap-tiap hari. Jika satu-satu amalannya tidak dapat dilakukannya pada masa yang biasa dia melakukannya karena suatu halangan yang tidak dapat dihindari, maka dia akan melakukan amalan yang tertinggal itu pada waktu yang lain. Apabila seseorang sudah beramal secara demikian dengan teguh, maka dia dikatakan beramal secara aurat atau wirid. Amal ibadat yang dilakukan dengan banyak hanya pada hari-hari tertentu dan tidak dilakukan dengan banyak pada hari-hari lain tidak dinamakan wirid. Wirid yang terbaik adalah yang menggabungkan sholat, puasa dan zikir, seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW semasa hidup baginda SAW. Wirid yang diamalkan oleh Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat. Dari para sahabat amalan ini berkembang kepada generasi-generasi kemudian hinggalah ke hari ini. Guru-guru yang arif kemudiannya menyusun wirid-wirid yang boleh diamalkan oleh murid-murid mereka mengikut derajat rohani mereka. Murid yang tekun mengamalkan wirid yang ditalkinkan oleh gurunya berkemungkinan didatangi oleh warid. Warid adalah pengalaman rohani yang dikaruniakan Allah kepada hati murid yang istiqomah wiridnya. Selain dinamakan warid, ia juga dipanggil dengan nama-nama lain seperti hal, pengalaman hakikat, waridah, nur ilahi, sir dan lain-lain, menurut istilah tasawuf. Banyaknya istilah yang digunakan adalah karena sukarnya untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hati seseorang yang menerima karunia Allah. Nur atau warid yang datang kepada hati seorang murid tidak sama dengan yang lain.
Masa kedatangannya juga tidak serupa, walaupun murid-murid tersebut mengamalkan wirid yang sama. Ada murid yang cepat mendapat warid dan ada yang lambat, bahkan ada juga yang tidak pernah mendapatkannya. Tempoh warid menetap di dalam hati juga tidak serupa. Ada yang memperolehi warid hanya sekedar beberapa menit saja, kemudian ia menghilang. Ada yang bertahan selama 1 minggu, sebulan, setahun, dan sebagainya. Keadaan tidak menentu itu terjadi karena murid belum mencapai keteguhan atau istiqomah. Warid yang menetap hingga menjadi sifat murid itu dinamakan wisal, dan dia akan hidup berterusan dengan wisal yang menyerap pada dirinya hingga ke akhir hayatnya. Seorang murid atau salik perlulah bersungguh-sungguh mengamalkan wirid atau aurat bagi menyucikan hati agar hati itu berada dalam keadaan yang sesuai dan layak menerima kedatangan warid atau nur ilahi. Wirid adalah amalan untuk mempersiapkan diri, bukan wirid itu yang mengangkat seseorang ke hadrat Allah, bukan wirid yang mendatangkan warid. Warid adalah semata-mata karunia Allah, tetapi hanya hati yang sesuai saja yang bisa menanggung kedatangannya. Seperti juga wahyu yang merupakan karunia Allah, namun hanya hati nabi-nabi yang boleh menerima kedatangannya. Apabila seseorang itu menerima kedatangan warid, itu tandanya Allah berkenan membawanya dekat dengannya. Warid yang diterima oleh hati itu menarik hati kepada Allah dengan mengeluarkannya dari penjara dunia dan syaitan. Kekuatan dunia, hawa nafsu, syaitan dan mata benda tidak dapat menyekat hati yang berjalan dengan warid, karena warid itu adalah tarikan langsung dari Allah. Bahkan orang yang menerima warid itu sendiri tidak dapat menghalangi berlakunya kesan warid ke atas dirinya. Tarikan langsung dari Allah mengeluarkan hati nurani dari penjara wujud dan masuk ke dalam tauhid yang hakiki, menyaksikan, syuhud dengan mata hatinya akan keesaan Allah. Orang yang hatinya didatangi warid akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jiwanya akan berasa tenang dan pikirannya tidak lagi kusut masai. Dia dapat merasakan kelezatan beribadah dan berzikir. Warid yang masuk ke dalam hati menghancurkan sifat-sifat yang keji dan melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Warid yang diterima oleh hati melahirkan beberapa jenis perasaan. Hati mungkin merasa gembira dan mungkin juga merasa sayu bila menerima kedatangan warid. Warid dalam suasana gembira adalah tajalli Allah kepada hambanya dengan sifat jamal keindahan. Warid yang melahirkan rasa sedih dan kecut hati adalah tajalli Allah dengan sifat jalal kebesaran. Orang yang mengalami suasana sifat keindahan Allah akan merasakan kedamaian, ketenangan, kelezatan, dan sangat membahagiakan. Pengalaman rohani tersebut membuatnya mengenali Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Lemah Lembut, Maha Pengampun, dan sifat-sifat lain yang menyenangkan. Apabila hati rohani mengalami sifat-sifat keagungan dan keperkasaan Allah, maka akan terasa kecut hatinya, menggeletar tubuhnya, dan mungkin dia jatuh pingsan. Pengalaman begini membuatnya mengenali Allah sebagai Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Keras, Maha Tegas, Maha hebat seksaannya, dan tidak ada sesuatu yang terlepas dari genggamannya. Pengalaman warid adalah umpama miraj, tangga untuk mencapai Allah. Warid peringkat pertama menggerakkan hati supaya rajin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah.
Warid peringkat kedua memutuskan si hamba dari tergantung kepada makhluk dan membulatkan semangatnya untuk berpegang kepada Allah semata-mata. Warid peringkat ketiga melepaskan si hamba dari sifat-sifat kemanusiaan dan seterusnya bebas dari kewujudan yang terbatas lalu masuk kepada wujud mutlak yang tiada batas. Kesadarannya tidak ada lagi pada dirinya dan alam maujud seluruhnya. Yang ada hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha berdiri dengan sendiri. Sang Kiai